Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV, a'azillahu wa yakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahu tabaraka wa taala, yang masih memperkenankan kita kembali untuk duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istrinya, keturunannya, dan kita semua para umatnya yang setia insyaallah dalam menjalankan sunnah yang beliau tinggalkan. Semoga kita semua mendapat wasilah dan syafaatul uzma, syafaatul khassah nanti di yaumul mahsyar kelak, dan berada di saf-saf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Rosail, silsilah Rosail Fadilah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala. Masih di seputar itu kaifa takunu miftahan lil khair, yaitu bagaimana kita menjadi kelompok pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Sudah 2 poin yang kita bahas. Poin yang pertama itu poin yang pertama apa, ikhwah? Lupa. Poin yang pertama, ahsan, Allahu khairul fatihin. Allah adalah sebaik-baik pembuka pintu kebaikan. Yang kedua, tauhidullah sababan lil miftahil khair. Mentauhidkan Allah, pintu utama, pembuka pintu kebaikan. Nah, yang ketiga, hari ini kita akan membahas sebab kita akan masuk kelompok pembuka pintu kebaikan itu adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ikhwati a'azzallahu wa yakum jami'an, ilmu yang dimaksud, ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu nafi'ul mustamiddu minal kitabi wa sunnah, minal kitabil min kitabillahi wa jalla wa sunnah ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bersumber dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini asas, pondasi, pokok, ya, bahwasanya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kunci utama untuk kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan selain dari sumber itu berarti ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak ada faedahnya. Maka kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka kita harus mencari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di sini ditegaskan oleh Syekh, al-ilmu asasun la budda minhu liyakuna al-abda miftah lil khair. Kalau kita seseorang ingin untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, itu adalah harus mengetahui ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mencari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Banyak hari ini orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua dasar kita sepakat, dan mereka membaca hadis taraktu fikum amroini taraktu fikum amroini fa in tamassaktu bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Mereka mendakwakan hari ini kita, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan hidup, kalian akan tidak tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mendakwahkan seperti ini, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi atas pemahaman siapa? Di sinilah membedakan kita nanti dari segi manhaj kita beragama ini yang membedakan. Mustamidnya, sumbernya itu, kalau kita adalah ar-ruju'u ila fahmi salafun salih. Maka ikhwan salafiyin ini bukan kelompok seperti yang dikatakan oleh para guru-guru kita, ya. Tapi Islam itu sendiri, salaf itu adalah Islam, dan Islam itulah salaf yang sesungguhnya. Maka kita tidak cukup sampai di sini, tapi mengembalikan kepada ala fahmi salafun salih, atas pemahaman salafun salih. Berarti kita, apa yang kita pahami hari ini dari din kita ini, dari agama kita ini, sama apa yang dipahami oleh sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena kepada mereka lah agama ini diturunkan, dan mereka lah orang yang paling terdepan mengamalkan setiap perkataan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun perkara mereka tinggalkan kecuali mereka amalkan, dan mereka tidak ada pikir logika, menggunakan akal atau perasaan. Kalau itu sudah perintah Allah dan Rasulnya, mereka kerjakan, walaupun terkadang perbuatan itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, wa man lam yakun indahu ilmun nafi' kaifa yumayyizu baina mafatihil khair wa mafatihasy syarr. Ya. Kalau seseorang tidak bisa membedakan, ya, wa man lam yakun indahu ilmun nafi', dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat ini, bagaimana dia akan mampu membedakan pintu kebaikan dan pintu keburukan? Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena timbangannya bukan perasaan, bukan logika akal, tapi ilmu. Itulah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kuncinya, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus belajar dan menuntut ilmu. Tadi kita hadiri tadi malam pembukaan, ya, daurah syar'iyah internasional. Kita ikuti bagaimana dua Syekh Khumais, ya, dari Jordan dan dari Kuwait, para duat, ustadz kibar kita menjadi murid hari ini. Ya, ustadz kibar Indonesia ini menjadi murid. Mereka duduk belajar. Kita baru pandai membaca Al-Fatihah, sudah tinggi pula ilmu kita, ya, dari guru-guru. Membaca Al-Fatihah pun belum lurus, sudah mengatakan kita alim, lebih mengetahui. Itu juga yang disampaikan ustadz itu, ya. Ini adalah satu-satu yang kita khawatirkan, ikhwah sekalian. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita kutip perkataan beliau itu,
man 'allamani harfun fahuwa abuya. Ini yang dikatakan Ustaz Buya kita kemarin. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf, aku jadikan dia itu abuya, abi, bapakku. Ya, begitu ketinggian guru, pengajar kebaikan. Maka kita terus haus untuk mencari ilmu syar'i, dan tidak akan pernah bosan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Kalau sudah bosan kita duduk di majelis ilmu, tanda nikmat hidayah dicabut oleh Allah dari hati kita. Karena akan apa? Di sini akan muncul ihtiqar, rasa puas, dan ghamtun nas. Jadi muncul al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Ini yang kita khawatirkan menimpa kita. Al-batar, kesombongan, itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Dan ini yang kita takutkan. Jadi bagaimana kita akan membedakan ya pintu yang baik, membuka pintu kebaikan dan membuka pintu ya keburukan. Kalau tidak punya ilmu, tegas Buya kemarin katakan ainat dalil. Ainat dalil. Ini konsep yang harus kita nomor satukan. Jadi kita beramal itu tanya ainat dalil. Ya. Masalah bersedekap kemarin ini ya, secara pribadi ana lebih cenderung pendapat ini sudah puluhan tahun yang lalu ana berguru dengan ustadz kita. Di sini dua pandangan, dua ulama dan muassis dakwah sunnah di Indonesia. Biasa. Dan ana berpokok dengan dalam tidak bersedekap. Tetapi setelah kita rujuk kembali dan kita teliti kembali, dan salah satu tobatnya ya, rujuknya kita itulah tobat. Kalau sudah ada dalil, maka setelah kita teliti ya, di sini kita sebagai tuail bilil. Ternyata setelah kita tinjau memang dalilnya lebih kuat yang bersedekap. Dan juga lajnah daimah ya, kumpulan ulama-ulama kibar Saudi, anda kirimkan itu di grup, bahwasanya mereka itu bersedekap. Tapi juga Imam Ahmad di sini jalan tengah ya. Imam Ahmad dia mengatakan tidak terlalu kita berseteru dalam ini. Kalau mau bersedekap tafadhal, mau meluruskan as-sadal silakan. Tapi di sini perkataan yang lebih kuat tentu kita mencari yang lebih kuat, yang rajih. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sadal dia dalam sholat. Artinya dia kembali mengelitkan punggungnya. Maka kita merujuk. Bukan kita ta'assub kepada guru kita. Ya, kalau seperti ini perkataan guru kita tidak mau berubah lagi. Padahal guru kita itu punya dalil. Bagaimana kalau guru kita yang tidak punya dalil? Ya. Tanya dalil dia, apa dalilnya? Ya seperti itu perkataan nenek moyang kita. Seperti itu pendapat guru-guru kita itu tidak ada dalilnya. Lebih utama ditimbalkan daripada yang ada dalilnya. Di sini makom kita ikhwas sekalian. Jadi derajat kita itu ya ada awam dalam agama kita ini. Ya, awamun nas. Ya itu derajatnya. Awamun nas itu ya kebanyakan manusia tidak mau belajar, tidak mau duduk majelis ilmu, apa adanya dalam beragama. Kalau seperti itu kata Buya, ya sudah, seperti itulah kata Buya kita. Ya, kata guru kita seperti itu, guru mengaji kita seperti itu katanya. Nah, kalau kita tidak mau membuka cakrawala kita bernuntut ilmu, seperti itulah kita sampai mati. Kita mulai membaca iftitah kita dulu, iftitah kita dulu, yang diajar guru mengaji kita. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Itu saya satu, sampai mulai lahir sampai mati. Padahal banyak lagi bacaan-bacaan lain yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus
ganti-ganti, harus kita baca, harus kita belajar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, dan lainnya yang sering diucapkan, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita berkunut, ya seperti itu kunut. Apa dalilnya? Ainad dalil. Ya seperti itu. Maka kita rujuk mana yang kuat dalilnya. Nah, maka kita katakan kalau yang berkunut, ya pengikut Imam Syafi'i, ya kalau tidak berkunut Hambali, kita tidak tamadzhub. Mana dalil? Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Seperti yang kita hafal ungkapan beliau, lau sahhal hadithi fahuwa madhabi. Kalau hadis itu datang sahih, itulah mazhabku. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk ta'assub. Nah, ikhwas sekalian yang dimakallah. Jadi enggak bisa kita membedakan, ya kalau kita tidak punya ilmu. Maka itulah keutamaan ini, seperti Syekh Khumais beliau katakan tadi, kita ya kata Rasulullah SAW, keutamaan ahlul ilmi ala alal abid kafadlil qamari ala sa'il kawakib. Perumpamaan orang ahlul ilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan kebanyakan bintang. Sebuah bulan mendandingi cahaya bintang ribuan jutaan, ya galaksi bintang-bintang itu. Dan keutamaan ahli ilmu di antara ahli ibadah di antara kalian seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi ya seperti aku dengan yang paling rendah. Itulah perumpamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Nah, ikhwas sekalian yang dimiliki Allah SWT. Maka keutamaan penuntut ilmu seperti yang kita dengar, kita baca juga, ya kitab-kitab yang telah kita kupas terdahulu, bagaimana ya keutamaan ahlul ilm. Didoakan kita oleh malaikat, oleh makhluk di sisi Allah, hatta hitanu fil bahar. Didoakan oleh seluruh makhluk, hatta ikan pun di lautan mendoakan kebaikan kepada penuntut ilmu. Nah, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifa yumayyizu baina sunnah wal bid'ah? Ini kata Syekh, ya. Bagaimana dia membedakan antara sunnah dengan bid'ah kalau tidak punya ilmu? Ini sunnah ini. Aina dalil? Nah, ini kita bagus, ini kita hafalkan akhi, ya. Kita hafalkan ini. Aina dalil? Mana dalil? Subhanallah, luar biasa ilmu beliau. Ini kita sangat bersyukur beliau, ya. Orang tua kita itu, buya kita, yang baru kali ini kita naik TV Stelit. Tidak ada yang berani menaikkan TV Stelit, ya. Maka Najiyah TV insyaallah. Ya, kita tidak ada, kalau kebenaran kita siap. Jadi beliau tadi menelpon ana langsung dari Jambi. Ustaz Desman, bagaimana kondisi di sana? Antum kemana, sehat? Ada halangan? Nggak ada Ustaz, biasa saja. Ilmu yang antum bawa nggak ada di sini dengan dalil. Ya, jadi karena sebahagian takut, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Ini kalau kita dalil, untuk apa kita takut? Ya? Karena negara kita ini melindungi setiap warga negaranya untuk menganut agamanya dan kepercayaannya. Orang salah-salah saja berani. Antum melihat itu bagaimana orang sudah sesat-sesatnya, nggak ada masalah dia. Masa kita mengungkapkan kebenaran takut? Maka kita tidak boleh takut. Jadi bagaimana kita membedakan sunnah dengan bid'ah dengan ilmu? Nah, mungkin kita mengatakan ini bid'ah. Ya, karena sebahagian ikhwas sekalian kita saking semangatnya ini, ya. Saking semangatnya ini bid'ah, sedikit bid'ah, tapi aina dalil. Ya pokoknya bid'ah lah katanya kan itu. Allahu akbar, ya.
Maka kita hati-hati ikhwah, karena setiap perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengungkapkan suatu perkataan yang tidak ada pengetahuannya kepadamu. Kalau kita tidak tahu, ya Allahu a'lam. Allahu a'lam, tidak tahu saya. Lebih baik daripada dijawab semua pertanyaan. Bahkan kita pula mengungkapkan ini bid'ah, ya, sementara dalilnya tidak ada, tahu kita. Nah, maka untuk ini sunnah ini banyak ikhwah sekalian, sangat banyak. Kenapa? Karena sunnah itu adalah kullu qaulin wa fi'lin wa sifatin wa takririn ma'udifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn sawa'un qabla al-bi'tsah au ba'da bi'tsah. Ini sunnah. Setiap perkataan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW, ketetapan Rasulullah SAW, sifat-sifat Rasulullah SAW, baik dia sebelum diutus ataupun sesudah dia diutus, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sekarang sampai berapa jauh kita mengenal banyak perkara-perkara sunnah yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kata ustaz-ustaz kita, guru kita baru pakai jenggot kemudian celana cingkrang, ya, kita sudah mengatakan kita lah yang sunnahnya, ya. Kemudian kita pakai gamis ke pasar, tidak pernah tanggal gamis kita, ya. Pergi ke kebun juga pakai gamis, pergi kantor juga pakai gamis, kita lah yang sunnahnya. Kalau yang tidak pakai gamis bukan sunnah, ya. Aina dalil. Nah, ini harus kita ulang-ulangi ikhwas sekalian, ya. Kaifa yumayyizu bainal huda wad dhalal? Bagaimana dia membedakan antara yang petunjuk dan yang sesat? Kata Syekh. Bagaimana dia membedakan antara yang di atas petunjuk dan di atas kesesatan? Maka dengan ilmu. Maka kita tidak bisa, ya, mengatakan si fulan di atas hidayah, si fulan di atas kesesatan. Harus dengan dalil, harus dengan ilmu menghukumi seseorang. Maka diperlukan ilmu dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh katakan, kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilmalah. Ini kita perlu catat ini, apakah ungkapan beliau. Kaifa yattaqi batilan? Bagaimana dia akan takut dari kebatilan sementara dia tidak punya ilmu tentangnya? Ya. Bagaimana dia takut kebatilan sementara dia tidak tahu akan ilmu tentang kebatilan itu? Maka kita harus mempelajari mana yang batil, mana yang dilarang dalam agama kita, mana yang salah. Tentu harus kita ketahui ini salah. Jangan semua perkara benar semua. Maka disinilah manhaj diperlukan. Kalau sudah perbuatan itu benar, katakan itulah perbuatan yang benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan abu-abu, ikhwas sekalian. Baina. Maka dalam Islam tegas. Salah, apapun watak orang kesayangan kita. Bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah? Ya enggak? Kalau anak awak baru sayang awak, Pak. Tapi kalau salah perbuatan itu, katakan salah. Apa kata Rasulullah SAW? Lau anna Fatimah syaraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad itu mencuri, akan aku potong tangan. Ini menegakkan kebenaran. Maka dalam Islam begitu ikhwas sekalian. Tidak ada perasaan-perasaan.
Oh, kalau kecian beko awak salah lo awak kecil orang. Kalau beko awak ditinggal, lo di orang beko tinggal awak seorang lain. Biarlah awak seorang tinggal. Walaupun semua manusia benci, tapi yang di atas langit sayang kepada kita. Walaupun di seluruh penduduk bumi ini menyayangi kita, kalau Allah murka, untuk apa kita mencari pujian, mencari kesenangan, keridhaan manusia? Ini perkataan ulama. Maka ini duduk ini khawasilan. Kaji-kaji seperti ini yang harus kita dudukkan manhaj, karena itu yang ya guru-guru kita akan ikut itu setiap ya di Ustaz ya, Abdul Hakim ngaji manhaj berpuluh-puluh tahun dia mengajarkan manhaj ini, karena itu yang membedakan kita lagi dengan yang lain. Jadi kebatilan harus katakan batil, yang benar katakan benar, jangan dibalik. Sudah jelas salah, dibenarkan. Yang orang membenarkan, disalahkan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fitnah akhir zaman itu, yukadzibu as-sadiq wa yusaddiqu al-kadzib. Dibenarkan orang yang dusta dan didustakan orang yang benar. Maka ini harus kita dudukkan perkara ini supaya apa? Jangan samar agama kita ini, ikhwan. Dan manhaj ya, kalau jelas salah, salah. Ini manhaj kita. Dan itu sangat-sangat prinsip dalam kita bermanhaj. Ini yang ditegaskan, kita ikuti daurah, ikuti ta'lim, ikuti dengan masyayikh hadir kita, itu yang ditegaskan. Manhaj akhi, manhaj, pelihara manhaj. Walaupun engkau bersendirian di atas sunnah Rasulullah SAW, cukuplah engkau bersendirian. Tapi di ujung bersendiri itu akan ditunggu oleh ya ikhwan salafi, insyaallah ikhwan sunnah. Maka hendaklah kita memperhatikan perkara ini. Ya, ini perkataan Syekh katakan, waqad qila qadiman, sungguh dikatakan oleh perkataan perkara yang masyhur terdahulu, kata Syekh. Apa kata Syekh? Perkataan yang terdahulu di kalangan salafiyin, di kalangan salafun salih. Yang penting kita catat ini. Kaifa yattaqi man la yadri ma yuttaqa. Nah, ini ungkapan yang indah sekali. Kaifa yattaqi man la yadri yuttaqa. Bagaimana seseorang akan bisa bertakwa, bagaimana seseorang bisa takut sementara dia tidak tahu apa yang akan dia takuti? Bagaimana seseorang yang akan bertakwa sementara dia tidak tahu hakikat takwa? Ini ungkapan yang indah. Ketakwa ini akan pakaian kita. Maka kenapa kita ya, bersusah payah sebulan penuh, siangnya kita lapar, dahaga, malam qiyamul lail, tadarus, semua kebaikan kita berletih-letih sampai kita mendapat predikat la'allakum tattaqun. Sekarang sudah bulan Zulkaidah, sudah sebulan kita meninggalkan Ramadan. Apakah ada ciri-ciri takwa itu masih lekat di hati kita, atau berlalunya Ramadan berlalu pula takwa dari kita, sementara kita itu ujungnya daripada ibadah itu? Dan hendaklah kita berpakaian dengan pakaian takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ini pakaian yang harus kita pakai selalu, ikhwas sekalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yusuf, kama qala Allahu azza wa jalla, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada Allah, ala basirah, di atas ini. Basirah ini apa maksudnya? Al-basiratu hiya al-ilmun nafi'.
Basirah itu adalah ilmu an-nafi'. Maka ini perkataan firman Allah kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia menyeru manusia kepada jalan Allah atas ilmu, bukan di atas akal, bukan di atas perasaan, tapi ala basirah. Karena Allah turunkan ilmu kepada Rasulullah SAW, dan ilmu Al-Quran dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW. Maka kita butuh Al-Quran, kita butuh sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita cukupkan hanya dengan Quraniyun. Ya, apa itu Quraniyun? Hanya cukuplah dengan Al-Quran saja, tidak perlu hadis, sunnah, tidak perlu bagaimana. Ya. Tidak akan bisa mereka memahami Al-Quran kalau tidak paham dengan sunnah. Tidak akan paham kita Al-Quran tafsirnya kalau kita tidak merujuk kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini seenaknya pula dibaca satu ayat kemudian di pasar ditafsirkan dengan kan ada tafsir kekinian istilahnya. Ada istilah lagi membumikan Al-Quran, ya. Membumikan Al-Quran sampai-sampai pengarangnya jilbab itu tidak wajib, ya. Ya, dia mengatakan membumikan Al-Quran, tapi jilbab tidak wajib. Masuk akal nggak ikhwas kalian? Sementara dalam Quran itu jelas perintah Allah untuk memakai jilbab. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita menyeru manusia ke jalan Allah ini, kita semua ini penyeru, ad-da'i ilallah. Karena tadi ada 3 maratib tadi, ya. Tadi berapa tingkatan baru dalam Islam ini? Anda sampaikan tadi berapa? Tingkat berapa tadi baru? Tingkat 3 apa namanya? Kelompok manusia dalam Islam ini. Tadi Anda sampaikan 1 baru. Siapa yang tahu? Fik, apa? Rio? Awam nas. Belum Anda sampaikan kan yang kedua, ya. Yang keduanya apa? Awam itu muqallid, sama dengan muqallid. Yang kedua muttabi'. Ini muttabi'. Apa itu? Ittiba'. Mengikuti ilmu, mengikuti ahli ilm. Ini level yang kedua, ya. Sudah naik 1 angka, 1 poin dari awam. Ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk mencari ilmu, tapi kapasitasnya berbeda nanti dengan derajat yang pertama itu. Tapi sudah mulia dia daripada kelompok yang pertama tadi. Karena dia sudah apa? Sudah mengikuti jalan ahlul ilmu. Dia sudah mau belajar, mau duduk, mau bertanya, ya. Kalau ini salah gimana guru? Dia cari ahlul ilmi, bukan sembarang guru, ya. Ini diundang guru, ternyata nyanyi, ya. Sakit kita itu kalau guru menyanyi, ya kan? Tidak. Guru itu mengajarkan ilmu, bukan menyanyi. Ikhwas kalian, ya. Ala basirah. Tanya dia, nyanyi itu apa hukumnya? Baca surat apa? Surat Luqman ayat 6, ya, ini baca lagi. Beliau tahu itu, ya kan, tapi karena sudah kondang air ala basirah, atas ilmu. Nah ini, ya, yang apa tadi yang kedua? Muttabi', mengikuti apa dia itu? Mengikuti dalil, dia belajar. Nah, seperti kita ini, insya Allah kita mudah-mudahan sudah naik grade kita dari level muqallid, awam kepada muttabi'. Nah ini buktinya. Kemarin Buya kita mengatakan aina dalil, selama ini kita sadal, ya. Ana sampai sudah berapa puluh tahun ini, ya. Karena itu ana yakini kuat, karena guru ana seperti itu. Dan guru ana bukan sembarang guru, ya. Nggak usah ana sebut gurunya, ya kan.
Tapi setelah rujuk lihat lagi ya, ternyata bersedekap lebih kuat, maka kita ikuti, bukan ta'assub. Nah, inilah muttabi itu, mengikuti dalil. Ya, mana yang kuat? Di perkataan ini kan sudah sering kita katakan, sudah sering kita apal enggak perkataan Ibnu Mas'ud itu? Siapa yang bilang ulang kemana? Apa perkataan Ibnu Mas'ud yang masyhur? Bahasa Arabnya kalau bisa tahu. Anak kasih hadiah sekarang. Apa perkataan Ibnu Mas'ud? Itu diikat ikhwah sekalian. Qayyadul ilmu bil kitabah. Sediakanlah buku khusus antum, satu buah buku untuk beda kita dengan muqallid. Bawa ya, setiap kajian kita bawa buku. Kalau HP itu kadang terbatas. Sediakan buku khusus, ulang-ulang, catat ya. Karena kata Imam Syafi'i saja qayyadul ilmu bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Berapa itu kalau antum catat tadi perkataan? Apa kata Ibnu Mas'ud? Bahasa Indonesianya apa? Ummahat tahu? Kan masyhur itu, sering diulang. Ulang-ulang kaji. Ana baca bocoran kul wahidin minna yukhas wa yutrat illa man fi hadzal kubur. Apa artinya? Itu kata Ibnu Mas'ud yang paling masyhur. Kul wahidin minna yukhas wa yutrat illa man fi hadzal kubur. Man minkum yasal yajib. Antum Margono, apa artinya? Kul wahidin minna yukhas wa yutrat. Setiap seseorang di antara kita perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa man fi hadzal kubur, kecuali yang orang dalam kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkataan masyhur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil ya, yang jadi ukuran harus kita catat dalam hati kita ini. Apapun perkataan orang itu bisa kita ikuti, bisa kita tolak. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atas salafun as-salih, kita terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salafun as-salih, buang perkataan itu sejauh-jauhnya, masukkan dalam tong sampah. Karena itu akan menjadi syubhat ikhwah sekalian ya, akan jadi racun. Pikiran kita ini akan dirusak. Betapa banyak yang rusak hari ini ya. Antum dengar itu bukan sembarang orang awam, bahkan profesor pun duduk rusak ya. Kenapa? Tidak bersumber perkataannya dari Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salafus saleh, atas pemahaman logikanya, atas pemahaman falasifah, filsafat. Sehingga hafal dalil tapi tidak mau mengamalkan ya. Kalau dalil mungkin kita kalah, mereka hafal Quran, hafal hadis ya, tapi tidak paham maksudnya. Ada pula istilahnya, anak sering begitu ya, pemahaman klasik. Nah, jadi kita ini pemahaman klasik nih ya. Ada sekarang ini pemahaman kontemporer. Nah, ini ialah kekinian itu. Jadi hadis itu harus dipahami dengan kekinian ya, harus dipahami dengan, apalagi sekarang ini bukan lagi era 4.0 tapi era 5.0. Nah, jadi hadis itu Al-Quran harus disusun belajarkan sekarang. Ada pula ungkapannya, itu kan pemahaman ulama-ulama terdahulu di zamannya, tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Allahu Akbar. Pada para ahli ilmu agama ini telah jelas ya. Nah, maka kita ikhwah sekalian ya, tingkatan berapa tadi? Kedua, yaitu
muttabi'. Ini dia ittiba'. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ini kalau engkau ingin mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti aku. Ittiba', ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintaimu. Nah, itu level kedua. Dan level pertama dalam Islam itu adalah ahlul mujtahid, ahlul ilmu. Ini ulama. Maka inilah al-ilmu warasatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, ya. Bukan ulama, ya. Kan ada ulama dengan ya, ulama, ya. Bukan sebatas itu, tapi ulama itu adalah yakhsha, khasyahnya tinggi kepada Allah. Betul-betul ulama rabbani. Ya kalau ulama itu ya takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ulama levelnya mujtahid. Ini level inilah, ya, yang punya syurut, syarat yang cukup ketat sekali. Nah, apal khutbah Jumat lah jadi pengurus MUI, alai katakan belum MUI, ulama, ya, bukan itu ikhwas sekalian, ya. Itu ormas. Kalau ulama itu beda. Nah, ada 9 syurut itu. Hafal Quran, hafal hadis, hafal perkataan ulama terdahulu, hafal bahasa Arab, hafal detail-detailnya, hafal perkataan ulama terdahulu. Nah, ini kita mutun apa aja, apa yang kecil, Hisan Muslim, buku harian pagi sore, hafal enggak? Yang kecil. Atau kitab apa, Hisan Muslim. Nah, ini ulama itu hafal kitab kita, hafal. No. Jadi ini derajat mereka yang tinggi sekali. Nah, ini ahlul ilm. Maka memang bertingkat-tingkat. Nah, maka kita sekurang-kurangnya di level muttabi', mengikuti pendapat ini. Mudah-mudahan anak keturunan kita nanti naik ke level 1. Jangan pula kita sama level atau di bawah kita pula. Tidak. Kita sudah meningkat di level 2, anak kita di level 1 tidak mau belajar. Nah, kita sekolahkan, kita didik, kita masukkan ke lembaga-lembaga ilmu, ya, agar mereka nanti bisa mengajarkan ilmu pula kepada kita. Karena ini ilmu itu kata Imam Syafi'i, ya, ada 6. Nah, panjang pula ungkapan ini, tapi yang terakhir itu adalah tuluz zaman, seperti yang ungkap kemarin itu, tuluz zaman. Untuk ilmu itu tuluz zaman. Apa itu? Konsep pendidikannya sahih, long life education. Nah, kan itu istilah pendidikannya, long life education. Seperti tuluz zaman, belajar seumur hidup. Kita ini sudah belajar seumur hidup ini. Kita bervariasi. Ini menuntut ilmu. Ya, bukan hanya duduk di sekolah formal, tapi kita duduk di majelis ilmu, duduk halaqah, itu tetap dikatakan penuntut ilmu. Tuwaili bil ilm. Jadi ikhwas sekalian, jangan berhenti. Ini sudah S3 dia, ya, sudah S1, sudah sarjana, berhenti menuntut ilmu. Apalagi S2, S3, udah. Enggak, itu pintu gerbang baru, titik awal dia untuk membuka pintu ilmu, miftahul ilm. Nah, itu level strata, ya. Semakin tinggi kita strata kita, semakin tahu kita itu tidak memiliki mengetahui apa-apa. Nah, itu dia. Semakin kecil nih, karena disertasi itu semakin sempit ilmunya. Betapa ahli sedikit, banyak lagi ahli. Contoh dokter kita ahli fikih, satu fikih, yang lain dia harus rujuk. Anak kemarin hadir dengan komisi fatwa 12 para ustadz-ustadz kibar kita, ya, dari fatwa, komisi fatwa, ya.
mereka itu saling melengkapi. Kalau tidak tahu dia, Allahu a'lam, tanya Ustaz. Tanya Ustaz, anak tidak tahu. Begitu ahli ilmu. Ini belum sudah berfatwa, ya. Akhirnya dhalun mudil. Ini ikhwah. Kita khawatir laik. Kita lanjutkan setelah azan. Wallahu taala a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwati wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najah TV azillah wa yakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi dalam surah Yusuf ayat 108, surat Yusuf seperti yang kita bacakan tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah. Dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, al-basirah yal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka kita untuk menyeru kepada jalan Allah harus dengan ilmu. Faman lam yakun indahu ilmun nafi', maka barang siapa yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, kaifa yumayyizu baina haqq wa batin wa huda wa dhalal, bagaimana dia sanggup membedakan antara yang hak dengan yang batil dan yang petunjuk dengan yang sesat. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pemahaman salafun salih. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Muluk ayat 22, surat Muluk ayat 22, afa may yamshi mukibban, mencoba lanjut Usmar Gono, mukibban. Nah, apa terjemahan itu? Ada terjemahannya? Ada yang coba cari mushafnya terjemahan. Afa may yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Bisa terjemahannya, Arif? Nah. Al-Muluk ayat 22. Afa may yamshi mukibban. Apakah, ya, orang-orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kita pahami lagi terjemahan afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ayat yang sudah hafal. Terjemahannya ya, apakah orang yang berjalan dengan wajah yang tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Tentu yang mana? Orang yang jalannya lurus. Tidak mungkin orang yang tertelungkup. Begitu permisalan di Allah, misalkan dalam surat Al-Muluk ini, pasti orang yang tegap lurus, ya, berjalan. Tidak mungkin orang yang tertelungkup wajahnya. Nah, di sini juga tidak mungkin orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, ini orang yang berjalan lurus dan tegaplah, yang kokoh di atas istiqomah di atas agama ini, yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Ini yang kita cari, ikhwas sekalian. Hendaklah kita terus berjalan di atas jalan yang lurus. Seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita sampaikan dan hadisnya hafal. Ya, ini manhaj, ya, yang harus kita ikuti terus. Ya, sebab urutnya di ayat yang surat Yusuf tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyiratin. Hatta lana, hadis Rasulullah, hatta lana
Rasulullah SAW khattan biyadihi fa khatta khutatan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia baca qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Rasulullah membuat satu garis lurus, kemudian membuat garis-garis yang banyak dari kiri dan kanannya, ya. Kemudian Rasulullah mengikuti, inilah jalan yang lurus, ikutilah. Jangan kamu ikuti subul, jalan-jalan yang kecil. Maka jalan mustaqim itu jalan lurus, nggak ada belok-beloknya, seperti jalan tol, ya. Jadi kalau sudah sampai jalan Pekanbaru Padang lurus Pak, ya, mungkin kita cepat. Nah, begitu jalan lurus itu. Jalan lurus itu kalau jalan tol itu ada rambu-rambunya. Lengkap enggak? Pasti lengkap rambu-rambunya. Tapi kalau jalan berkelok-kelok tuh kadang ada rambunya. Kadang menginginkan kebenaran, kebaikan, tapi dia tidak dapatkan pahala dari apa yang dia lakukan karena tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan lan yusibal khair illa man arafal khair. Ini kata Syekh. Jadi sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali orang yang mengetahui kebaikan itu sendiri. Jadi kita tidak akan mendapatkan pahala, ya, dari kebaikan itu kecuali kita mengetahui bahwa itu adalah baik dengan ilmu. Illa man arafal ilm, kecuali orang yang mengetahui ilmu. Illa man arafal haq, kecuali orang yang mengetahui kebenaran. Illa man arafas sunnah, kecuali orang yang mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah sekalian, ya, sedikit amalan kita tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari banyaknya ibadah tapi tidak bersesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud juga terakhirnya, waja'a an Abdullah bin Mas'ud nafsahu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulima fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ah. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari, dibekali dia itu dengan pintu-pintu ilmu-ilmu pembuka pintu kebaikan dan penutup-penutupnya, dan jawami' itu pemahamannya, bahasanya singkat tapi memiliki makna yang luas. Itulah Rasulullah SAW, ya, sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Tentunya kita sebagai umatnya ingin mengetahui, ingin terkategori sebagai fawatihul khair, yaitu dengan mengilmui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fa idza aradta an takuna miftahan lil khair, kata Syekh di penutup ini, maka apabila engkau ingin menjadi termasuk golongan orang yang pembuka pintu kebaikan, ta'allam fawatihal khair wa jawami'al khair, pelajarilah pintu-pintu pembuka kebaikan dan jawami'ul khair, dan yang menghimpun atau ilmu-ilmu tentang kebaikan tersebut. Wa khawatimul khair allati istamala alaiha kalamun imamul khair wa qudwatul khalq Muhammad bin Abdullah, dan kesudahan dari pintu-pintu kebaikan itu, ya, ialah tersusun atau terhimpun dari perkataan imamul khair, yaitu imam yang baik. Siapa itu? Dan qudwah yang agung, makhluk yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamu alaihi. Semoga salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia poin yang ketiga di antara kiat kita untuk menjadi miftah
Kaifa takunu miftahan lil khair, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat kita terus bersemangat dalam mempelajari ilmu tentang agama kita ini. Ya, kita manfaatkan waktu kita seperti semangatnya kita mencari nafakat kita. Ya, kalau kita masih hitung-hitung mana banyak hari waktu-waktu kita ini mencari dunia kita dengan mencari ilmu, maka kita harus pandai-pandai membagi waktu, ya. Di sela-sela kesibukan kita ini, manfaatkan terus waktu luang itu untuk menuntut ilmu, belajar. Sebetulnya jangan waktu luang, tapi waktu yang diutamakan. Ini waktu-waktu yang mengantuk pergi mengaji, ya enggak? Mana akan masuk sisa-sisa waktu baru menuntut ilmu, mana akan sampai ilmu, ya. Jadi kita utamakan ilmu itu, kita utamakan ahlul ilm, dengannya akan sampailah kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibimbing dari Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Inilah ilmu yang bermanfaat. Semoga dengannya kita akan meniti kehidupan ini terus di atas sunnah Rasulullah SAW, berjalan di jalan yang lurus, akan selamat sampai tujuan kita, dan semoga kita diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan kita berdoa agar kita dimasukkan ke dalam jannahnya bersama Rasulullah SAW. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Benar yang anak katakan datang dari Allah dan salah datang dari syaitan manapun. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan demikian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ya, yaitu al-inayah bi faradil Islam wa wajibatid din. Al-inayah bi faraid itu untuk menguatkan atau mencari, meminta tolong dengan fardu-fardu Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Mengetahui fardu-fardu Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Ini faslur rabi', sarana untuk memasukkan kita ke dalam pembuka pintu kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian anda sampaikan, semoga kita semua tetap dalam keadaan kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.